Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, eh, siswa-siswi MTS Darul Amin kelas 8 yang berbahagia. Kita lanjutkan pelajaran fikih ya. Yang pertemuan pertama tentang sujud syukur, yakni sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, sujud tilawah, yakni sujud yang dilakukan ketika kita bertemu dengan ayat-ayat tentang sujud ya. Atau ayat sajadah. Dan yang ketiga ini berkenaan dengan puasa. Nah, puasa walaupun kita sudah lewat, tapi ini adalah pelajaran yang harus kita tempuh, yang harus kita pelajari supaya nanti tatkala kita menemui bulan puasa, kita sudah siap untuk puasa dan kita juga tahu ilmunya. Karena kalau beramal tanpa ilmu itu juga nggak sempurna ya, bahkan ditolak amalnya. Tetapi kalau orang beramal tahu ilmunya, ini yang sempurna. Baik, puasa itu bisa dikatakan dengan kata imsak ya, artinya menahan. Apa yang ditahan? Itu yang pertama itu adalah makan dan minum. Nah, intinya itu. Kalau secara umum itu menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, baik sahnya puasa maupun pahalanya. Nah, kalau kita orang-orang yang awam, orang-orang biasa, yang penting puasanya sah dan dapat pahala. Nah, kemudian kalau orang yang puasanya itu lebih khusus lagi, itu dia menjaga daripada ucapan, tingkah laku, kemudian berbicara yang tidak ada gunanya, itu mereka jaga. Dan yang paling khusus lagi, ketika dia puasa itu bukan hanya menahan lapar, haus, menjaga mata, tetapi hatinya ini dia tahan daripada lupa kepada Allah. Dia setiap detik ingat akan Allah, setiap menit, jam dan lain sebagainya dia tuh senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia latih seperti itu. Nah, sedangkan yang saat ini kita bahas adalah tentang puasa, yakni yang mana puasa itu kita artikan menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Apa syarat wajib daripada kita berpuasa dan sahnya puasa? Yang pertama adalah yang menjadi syarat wajib puasa beragama Islam. Nah, bolehkah orang selain Islam itu berpuasa? Ya boleh, terserah mereka. Tetapi yang diwajibkan di sini adalah orang yang beragama Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, berakal sehat. Orang yang akalnya sehat, badannya sehat, kemudian dia beragama Islam, maka hendaknya dia berpuasa. Boleh enggak puasa? Boleh, asal dia tidak sehat. Dari segi fisiknya, segi akalnya juga enggak sehat. Nah, maka kalau kita sehat, maka harus puasa. Nah, yang ketiga, balik. Balik itu sudah umurnya dewasa. Kalau laki-laki itu antara 12 tahun ya. Tetapi kok ada anak kecil yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu puasa. Padahal dia belum masuk kepada balik. Gimana itu? Itu adalah ajang dia latihan. Nah, dapat enggak dia pahala? Ya dapat pahalanya. Tapi pahalanya itu diberikan kepada orang tuanya. Ya, itu sebagai ajang dia latihan. Kemudian yang keempat, bermukim ataupun menetap. Nah, jadi kalau orang itu nggak kemana-mana, di daerah itu saja, alasan apa nggak puasa itu tidak dibenarkan ya.
kecuali dia sakit. Nah, tetapi kalau kita melakukan perjalanan misalnya ke Jakarta, ke Malaysia dan lain sebagainya, boleh kita tidak berpuasa, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhor. Itu kita menggantinya nanti di hari yang lain. Tetap diganti, bukannya ditinggalkan begitu saja. Hari ini kita nggak puasa Ramadan, maka nanti di hari lain kita harus menggantinya. Nah, kemudian yang kelima, mampu melaksanakan puasa. Jadi kita punya kemampuan, badannya sehat, fisiknya sehat, akalnya sehat. Yang boleh tidak puasa siapa? Yaitu orang yang sudah lanjut usia. Misalnya dia tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, boleh. Tetapi dia membayar fidyah, yaitu membayar puasanya dengan memberi makan satu hari satu orang ya. Boleh enggak 2 orang? Boleh, silahkan saja. Nanti wajibnya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau dia sedang haid, sedang nifas, ya nggak usah puasa. Tapi gimana itu nanti? Tetap nanti dia mengganti di hari yang lain. Karena orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas itu haram hukumnya bagi dia itu melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran. Nah itu justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ketika dia sudah bersih dari haidnya, maka dia nanti akan mengganti puasa wajibnya, puasa Ramadannya itu nanti di hari yang lain. Kemudian yang paling penting lagi, supaya puasa kita ini diterima oleh Allah SWT, maka yang pertama perlu diingat adalah niat. Biasanya kita itu kalau niatnya itu di malam hari setelah sholat tarawih, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, karena kalau kita lupa, menurut Imam Syafi'i, kalau kita ini lupa terutama puasa wajib, malamnya tidak berniat, paginya tidak berniat, bangun kita jam 8 pagi walaupun belum makan apa-apa, kita berniat saat itu karena puasa Ramadan, maka ini pun tidak sah jadinya. Makanya dimulai di malam hari. Tetapi kalau untuk puasa yang sunnah itu tidak masalah. Meskipun jam 10 pagi karena kita pagi belum makan apa-apa, kita niat untuk puasa juga sah-sah saja. Tetapi itu yang sunnah. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah itu 2 yang harus diketahui oleh anak-anakku sekalian. Bahwasanya yang pertama niat, yang kedua adalah meninggalkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Nah baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugas di rumah, cukup tuliskan niat puasa di bulan suci Ramadan dan puasa sunnah itu saja. Nah, dikumpulkan untuk minggu depan ya. Nah, tugasnya insya Allah hari Selasa besok sudah dikirim. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.